Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini, di pagi yang penuh semangat ini, kita telah sama-sama Allah karuniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di majelis taklim yang mulia ini, insyaallah dengan tema kita untuk mengikuti kajian Islamic Parenting bersama guru kita, bersama Ustadz kita, Ustadz Elvin Sasmita. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ya. Baik. Gimana yang lainnya semua? Alhamdulillah Ustadz. Kondisi di mana Ustadz? Saya di Tenjolaya di situ daun. Oh, Masya Allah. Saya off cam Ustadz, maaf, kebetulan cam di laptopnya ada volume sedikit. Saya izin off cam. Oke. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Jangan lupa juga kita ucapkan salawat serta salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena alhamdulillah dengan kehadiran beliau di dunia ini, kita bisa dapat menikmati apa itu Islam. Sehingga kita bisa dapat hidup dengan tuntunan, bukan hidup semau-mau kita lah. Seperti itu. Nah, baik, sebelum kita mulai kajian kita Islamic Parenting ini, sedikit saya ingin menyampaikan bahwasanya kami di Al-Ghuraba ini tidak hanya ada kegiatan seperti kajian, tapi insya Allah juga kami pada waktu dekat ini ada kegiatan wakaf, yaitu kegiatan wakaf Sumur Al-Ghuraba. Nah, kepada teman-teman juga, jika ingin berpartisipasi sebagai pewakif, kami sangat terbuka, kami sangat membuka pintu kita untuk dapat menyampaikan donasi teman-teman sebagai pewakif. Kemudian juga teman-teman semua bisa berkunjung ke warung kita, warung Bang Ago. Insya Allah juga ini akan disampaikan oleh Kak Lewi. Untuk Kak Lewi, dipersilakan menyampaikan terkait warung Bang Ago. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off cam ya Ustadz dan yang lain-lain. Izin off cam ya Ustadz dan yang lain-lain teman-teman. Ya, baik, lanjut Kak. Oke, saya ingin menerangkan di sini. Kami punya program warung Bang Ago, yaitu wadah untuk usaha teman-teman. Di sini adalah kepanjangan dari warung Bang Ago yang ingin menjelaskan sedikit dari bisnis Bang Ago ini, yaitu wadah usaha ekonomi kreatif sahabat teman-teman Al-Ghuraba yang bisa mempromosikan usahanya agar membantu menumbuhkan perekonomian anggota atau kelompok usaha bersama. Jangan lupa cek, follow, dan share
IG kami ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Lewi untuk penyampaian terkait Wambung Agro. Ya, baik teman-teman Agorba semua, ya seperti tadi sudah disampaikan ya, kita ada 2 program yang bisa dikatakan 2 program yang saat ini aktif. Nah, untuk detailnya teman-teman semua bisa mampir di akun sosial media kita, khususnya di akun Instagram ataupun akun Twitter kita di agorba.update. Insya Allah nanti teman-teman bisa lihat khususnya untuk yang wakaf ataupun Wambung Agro bisa dilihat pada bio kami. Oke, baik. Insya Allah sesaat lagi kita akan memulai kajian pada pagi hari ini. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita niatkan dengan ikhlas kesempatan yang telah Allah berikan untuk kita dapat bermajelis ilmu. Kemudian juga kita perhatikan adab-adab kita, walaupun kita saat ini menuntut ilmu dalam kondisi online, tapi usahakan kita tetap memperhatikan adab-adab kita, seperti berwudu, menggunakan pakaian yang rapi, ataupun istilahnya sesuai sebagaimana kita kekajian pada offline. Kemudian juga kita bisa dapat mengkondisikan diri kita sehingga kita tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang lain. Jadi usahakan kita tetap dalam kondisi beradab, maka insya Allah kita akan bisa dapat lebih memuliakan ilmu tersebut. Lebih memuliakan ilmu tersebut. Memuliakan ilmu tersebut. Memuliakan ilmu tersebut. Memuliakan ilmu tersebut. Memuliakan. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita mulai kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Elvin Sasmisa, insya Allah kita akan coba sama-sama ya membaca surat Al-Luqman ayat 16. Nah, insya Allah sebagai ibrah, sebagai berkah atas salah satu ayat Al-Quran pada pagi hari ini. Baik, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله Inna Allah latiful khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman semua. Insya Allah semoga dengan satu ayat Al-Quran yang kita mulai pada pagi hari ini, kita mulai sebelum kajian ini dapat membawa berkah untuk kita semua, dapat membawa syafaat untuk kita semua di kelak di hari kiamat nanti. Baik, kita panjang kalam lagi terkait kajian kita, kajian Islamic Parenting, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Elvin Sasmita. Saya silakan untuk selanjutnya kepada Bro Maulana untuk sebagai moderator terkait kajian kita pada pagi hari ini. Dipersilakan.
Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai terkait kajian, saya ingatkan kembali terkait rundown untuk kajian kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita ada beberapa rundown seperti yang tadi sempat mungkin terlihat oleh teman-teman semua. Yaitu pertama, tadi kita alhamdulillah sudah melakukan pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti adalah kegiatan utama kita, di mana kita akan insya Allah bersama-sama mengikuti kajian bersama Ustadz Evin Sami Smita, yang insya Allah nanti juga akan sebelumnya kita akan disampaikan terkait profil oleh nanti saudara moderator kita. Kemudian insya Allah di akhir sesi kita ada tanya jawab. Seperti yang teman-teman ketahui, mungkin kita tanya jawabnya ada sedikit unik ya, mungkin teman-teman yang belum terbiasa. Jadi kita bisa lihat sama-sama nih untuk bagaimana nanti teman-teman semua melakukan atau mengajukan pertanyaan. Nah, pastikan untuk di handphonenya ataupun di perangkatnya yang digunakan saat ini bisa mengakses link tersebut, HTTP dengan link yang ada, kemudian masukkan kode yang berlaku. Nah, bisa di situ masukkan nama ataupun dengan anonim, sehingga teman-teman bisa kemudian masuk untuk melanjutkan pengecekan untuk mengajukan pertanyaan. Seperti itu. Baik. Oke, saudara moderator kita udah masuk, Bro Paul? Aman? Baik, terima kasih Bang Aat. Maaf banget Ustadz, Bang Aat dan juga teman-teman yang lain. Barusan ada sedikit kendala, tiba-tiba gadget saya mati dan harus restart sepertinya karena pengaruh sinyal di kampung yang susah. Kemudian HP-nya panas jadi restart sendiri. Oke, baik. Baik, teman-teman semua dan juga Ustadz. Jadi pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah, insya Allah kita akan melakukan kajian. Nah, kajian di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Aat, bahwa kali ini kita akan membahas tentang kajian parenting yang insya Allah akan berseries, di mana series pertama ini kita akan membahas tentang untuk kajian parenting yang bisa dibilang difokuskan untuk teman-teman yang sudah menjadi suami maupun calon suami ataupun yang cowok, walaupun nanti juga tetap bisa diikuti oleh teman-teman yang akhwat juga. Nanti seriesnya sendiri bakalan ada yang untuk yang ikhwan, yaitu untuk yang hari ini yang judulnya Like Father Like Son. Kemudian yang kedua nanti berjudul Momiklopedia, itu difokuskan untuk akhwat ataupun untuk seorang istri atau ibu. Yang terakhir nanti juga ada kajian series terakhir untuk penutupannya, dan itu untuk akhwat maupun ikhwan, baik itu suami maupun istri, intinya untuk kedua orang tua. Nah, kemudian untuk hari ini sendiri tentang Like Father Like Son sendiri. Ini nanti insya Allah akan dikupas oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Elvin, terkait seperti apa sih baiknya seorang ayah itu nanti untuk mendidik anak, karena yang unik ternyata, karena kan di realita kebanyakan kita mengetahui bahwa anak itu bakalan lebih dekat dengan seorang ibu biasanya, padahal di sisi lain seorang ayah itu justru ketika di dalam Al-Quran itu terdapat percakapannya itu antara ayah dan anak dibanding ayah dengan ibu, itu lebih banyak percakapan antara ayah dengan anak yang tercatat di dalam Al-Quran. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu, langsung bisa mendengarkan kajian dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Elvin Sasmita. Kepada Ustadz Elvin Sasmita, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik. Syukran, jazakallah khair. Maulana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa lafafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min syarril bala wa dzil syaqa wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, teman-teman sekalian di Majelis Al-Ghuraba yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan banyak kebaikan dan keberkahan untuk antum semua, untuk teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah beruntung kita bahwa sampai detik ini kita menjadi orang-orang yang Allah pilih untuk bisa berada dalam keberkahan di bulan Ramadan, karena biasanya kalau di kehidupan kita selalu atau sering salah satu contoh misalnya mengatakan ya tidak apa-apa lah sedikit yang penting barokah gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu sering kita temukan ya. Rezeki itu yang penting barokah ya. Nah, sementara bulan ini, bulan Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW sampai mengatakan ja'a Ramadan syahrun mubarakun. Jadi telah datang Ramadan, ya bulan barokah. Jadi bisa kita bayangkan kalau selama ini kita berusaha untuk beraktivitas, melakukan amal, kemudian kita berharap Allah barokahi amal kita, aktivitas kita. Yang sekarang barokah itu datang, gitu ya. Jadi Ramadan ini bulannya saja sudah barokah, ya, sehingga memang ini satu hal yang patut kita syukuri. Ini belum kita bicara tentang berbagai macam aktivitas kita ya, tapi bahkan bulannya saja itu mendatangi kita penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melengkapi kita dengan kemampuan untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan apakah qiyamnya kita, ya tarawihnya kita itu, kemudian infak sedekahnya kita, atau juga tilawah Qur'annya kita, ya mudah-mudahan itu semua memberikan keberkahan hidup untuk kita. Barokah itu maknanya ziyadatul khair. Barokah itu maknanya bertambahnya kebaikan. Nah, artinya kalau dikatakan hidup kita barokah, artinya yang terjadi adalah senantiasa kebaikan-kebaikan itu bertambah di hidup. Baik teman-teman, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini saya diamankan untuk berbicara tentang like father, like son, ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa buat teman-teman mungkin yang sudah berkeluarga, mungkin sharing sedikit di waktu yang singkat dari saya ini mungkin bisa memberikan masukan baru ya terhadap aktivitas kehidupan kita, dan buat teman-teman yang belum menikah, mudah-mudahan ini jadi modal sebagai sebuah persiapan untuk menjadi seorang ayah misalnya. Karena sekarang ini banyak sekali ya teman-teman itu ketika berkeluarga itu banyak yang modalnya nekat, ya terjun bebas, ya. Adalah orang kalau ingin melakukan sesuatu sebagaimana karakter amal di dalam Islam itu kan dia harus didahului dengan ilmu dulu, ya. Jadi al ilmu lil amal. Jadi memang itu karakter yang dalam Islam. Dalam Islam itu orang tidak dibenarkan langsung beramal tanpa dia mengilmui lebih dulu. Jadi ketika dia ingin beramal, dia harus ilmui dengan baik. Ya, nanti kalau teman-teman yang belum berkeluarga juga seperti itu. Jadi harus diilmui dulu dengan baik, baru melakukan amal menikah itu. Jadi ada persiapannya. Jadi kalau jadi ayah ada persiapannya, kalau jadi ibu ada persiapannya. Jadi suami ada persiapannya, jadi istri ada persiapannya. Ya. Nah, apa yang kita bicarakan ini hanya salah satu dari sekian banyak persiapan. Kenapa ini penting?
saya ingin menggambarkan sedikit ya ke teman-teman tuh. Kan sebenarnya cara kita bersikap ini, ya kita ini kan menyikapi sesuatu itu biasanya sangat tergantung dari dua hal. Satu ilmu, yang kedua pengalaman. Jadi hampir bisa dipastikan setiap orang itu biasanya ketika dia mensikapi sesuatu, yang mendasari dia menyikapi itu adalah dua hal tadi, ya ilmu dan pengalaman. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya teman-teman berkeluarga, berumah tangga, teman-teman tidak mengilmui, maka dominasi adalah pengalaman. Pengalaman itu adalah semua rekaman dalam kehidupan kita. Ya, baik yang kita alami sendiri di rumah. Ya, sebagai anak, ya kita mengalami perlakuan ayah, kita mengalami perlakuan ibu, ya. Kemudian di lingkungan kita bisa melihat bagaimana ayah di lingkungan itu memperlakukan anaknya, ibu di lingkungan memperlakukan anaknya. Jadi itu kumpulan pengalaman. Jadi sebenarnya di antara teman-teman ini semua itu sudah banyak sekali ya kumpulan pengalaman, ya experience library-nya tuh banyak gitu. Yang jadi masalah kan begini, karena tidak semua pengalaman itu bisa kita pakai. Tapi ketika dia tidak diilmui, maka nanti pengalaman-pengalaman yang keluar itu adalah pengalaman-pengalaman yang dia rasa momennya pas. Misalnya gini, kalau teman-teman dulu pernah mengalami ketika ayah marah gitu ya, atau melakukan satu kesalahan dipukul, ya dikurung, teman-teman mengalami proses itu. Maka ketika teman-teman tidak mengilmui tentang bagaimana menyikapi anak yang kemudian melakukan kesalahan, apa berbohongkah atau apa yang lainnya misalnya itu, maka teman-teman rekaman pengalaman itulah mendikte teman-teman, sehingga begitu ada kesalahan di anak, teman-teman tuh langsung refleks memukulnya, kemudian mengurungnya sampai dia kemudian tahu dan meminta maaf, baru kemudian dikeluarkan. Saya begitu. Itu ada pengalaman masa lalu yang terjadi di teman-teman, ya ada pengalaman masa lalu yang kemudian itu mengendap. Ya sebenarnya banyak sekali endapan pengalaman kita, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan atau yang menyakitkan. Endapan pengalaman itu banyak. Nah, di dalam Islam makanya Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi, dan jangan kalian sikapi sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang. Ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Karena sungguhnya as-sam'a, pendengaran, ya. Jadi kemampuan kita mendengar, wal basara, ya, kemampuan kita melihat, al fuad, hati atau akal pikiran itu kullu ulaika kana anhu mas'ul. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban insya Allah. Nah, yang disebutkan itu tiga komponen. Yang komponen itu adalah komponen untuk menyerap ilmu. Jadi kita ini bisa belajar, bisa menyerap ilmu itu karena kita dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk mendengar. Ya, jadi Allah tidak menyebutkan dengan uzun, ya, tidak menyebutnya dengan telinga, tapi as-sam'a. Jadi karena banyak orang yang punya telinga, tapi ada orang yang tuli tidak punya kemampuan untuk mendengar. Ya, jadi waktu bilang as-sam'a, jadi kalau orang memanfaatkan kemampuan untuk mendengarkan ilmu, melihat atau membaca ilmu, ya maka nanti diproses di hati akal pikirannya. Ya, itu tiga itu disebutkan. Artinya kita ini tidak boleh menyikapi sesuatu ketika kemudian kita tidak punya dasar ilmu tentang itu. Ya, jadi lebih baik diam, tidak mengikuti sesuatu hal yang kita nggak punya ilmu tentang itu, gitu ya. Nah, saya rasa ini jadi satu landasan untuk kita mulai, sehingga nanti kalau teman-teman mengilmui tentang rumah tangga, mengilmui tentang mendidik anak, bagaimana mendidik anak laki-laki, bagaimana mendidik anak perempuan, gitu ya. Nah itu ilmunya itu akan menuntun semua amal, ya. Jadi semua amal kita itu akan dituntun dengan ilmu. Tapi kalau tidak, ya kalau tidak, maka yang terjadi adalah kumpulan pengalaman yang kemudian mendrive teman-teman itu kumpulan pengalaman. Jadi teman-teman itu akan didrive oleh kumpulan pengalaman.
Tapi kalau ilmunya ada, maka semua pengalaman-pengalaman yang tidak cocok dengan ilmu, maka dia terfilter, ya. Dia terfilter, dia tidak akan mendrive teman-teman. Ya, dia tidak akan mengambil posisi mendrive teman-teman untuk melakukan amal itu. Jadi dia akan difilter dulu ilmu yang teman-teman pelajari, kemudian ilmu dan pengalaman yang dia klop, yang dia sesuai, maka itu yang ya saya rasa ini mungkin cukup untuk sebuah mukadimah. Ya. Adapun tadi ketika disampaikan tentang salah satu, jadi misalnya tadi katakan dalam Al-Quran ada 17 dialog ya. Sebenarnya ini tesis dari seorang mahasiswa di Mesir, ya namanya Sarah. Ya, jadi dia membuat tesis itu mengkaji meneliti Al-Quran bahwa ternyata ada dialog antara orang tua dan anak, ada 17 dialog antara orang tua dan anak di dalam Al-Quran. Jadi 14 dialog itu adalah dialog ayah dan anaknya. Kemudian 2 dialog adalah dialog ibu dan anaknya. 1 dialog adalah dialog orang tua, jadi tidak definitif, nggak diketahui siapa yang berdialog. Ya. Kalau yang tadi kan semua diketahui siapa yang berdialog. Jadi dari 14 itu ada Ibrahim berdialog dengan Ismail, ada Yakub yang berdialog dengan Yusuf, gitu ya. Jadi ada. Nah, saya tidak akan menitik fokus tidak akan di situ. Ya, justru saya akan lebih bicara pada tema besar yang diminta oleh teman-teman tentang like father like son. Kalau like father like son itu artinya kan ada kemiripan ayah sama anak. Ya, jadi like father like son, ada kemiripan antara ayah dan anak. Kalau kemiripan itu dia kemiripannya adalah kemiripan fisik. Physically dia mirip itu is okay gitu ya. Yang jadi masalah adalah ketika seorang ayah ya, seorang anak mirip dengan ayahnya, tapi not just physically. Jadi dia nggak cuma fisik saja, tapi kemudian secara bersikap, mengambil tindakan, mirip sekali. Pola perilaku ya, itu mirip sekali sama ayahnya. Nah, yang menjadi catatan kan begini. Kalau seandainya semua perilaku ayahnya itu adalah perilaku baik, maka ketika dikatakan like father like son, ya, maka itu anak pasti adalah anak yang baik, gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kemudian perilaku ayahnya adalah perilaku yang buruk, maka begitu dikatakan like father like son, maka itu artinya anak ini ya cerminan buruk dari perilaku ayahnya, perilaku buruk ayahnya. Jadi anak itu kemudian bercermin pada ayahnya, dan ternyata ketika ayahnya dominasinya adalah keburukan, maka yang terjadi adalah anak itu menjadi figur yang kemudian sangat mirip dengan ayahnya dalam hal keburukan. Baik. Di dalam Islam seperti apa sih cara melihat ini? Tidak ada masalah ketika dengan like father like son, karena memang di dalam Islam itu memang ayah itu dijadikan figur sentral, ya. Bahkan kalau antum perhatikan ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum nar, hai orang-orang beriman, ya, At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum itu yang dikenai ya kitabnya itu kepada suami, kepada ayah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ahli itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab dia maknanya adalah istri. Ya, tapi ketika dia memiliki anak maka kemudian orang menerjemahkan menjadi keluarga. Jadi waktu dikatakan ku anfusakum, jaga dirimu, ya, jaga diri engkau para ayah, para suami, jaga diri kalian. Ku anfusakum wa ahlikum, kemudian keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ayah itu dalam banyak ayat itu adalah sentral. Ya, dia posisinya di dalam sebuah institusi yang namanya keluarga, institusi terkecil dalam masyarakat yang bernama keluarga itu ayah itu sentral posisinya, posisi sentral. Dia menjadi tolok ukur sebenarnya. Ya, sehingga memang fungsi penting luar biasa buat seorang ayah.
Dan nanti kalau kita baca juga dalam surah An-Nisa ayat 34 ketika Allah mengatakan arijal, laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Sering diterjemahkan dengan pemimpin ya. Walaupun nanti kalau kita bahas tentang qawwamun, makna qawwamun itu banyak gitu ya. Jadi dia pendidik, dia pengasuh, dia penanggung jawab, dia pemberi rezeki, dia mencari rezeki, menafkahi dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa dia pendidik, ya berarti di antara rumah keluarga, di satu keluarga itu, maka dia itu ilmu yang paling mumpuni gitu. Ya, karena kalau kita belajar kan ketika kita di sekolah atau kita di kampus gitu ya, kita tuh dari nggak ngerti satu ilmu karena guru kita yang ilmunya lebih, ya kemudian mengajarkan pada kita jadi ngerti. Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan arijal qawwamun itu sebenarnya dia punya banyak sekali al-fadl, kelebihan-kelebihan yang harus dimiliki. Apakah kelebihan ilmu, ya, kelebihan dari sisi akhlak, kelebihan dari sisi ibadah dan seterusnya. Ya, jadi ini yang tadi. Jadi kalau seandainya di rumah tangga, maka posisi sentral itu kita, ya laki-laki, ya para ayah, para suami itu posisinya sentral. Ya, jadi semua mata, ya kalau dibilang posisi sentral kan berarti semua mata di dalam rumah tangga itu akan memperhatikan dia. Ya. Nah, ada satu ungkapan bahkan begini, sering sekali sesuatu yang tidak terucapkan itu terajarkan. Ya, jadi sering sekali sesuatu yang tidak terucapkan itu terajarkan. Jadi seorang ayah tuh kadang dia nggak perlu ngomong mengajari A, B, C, D, nggak perlu. Tapi anak itu begitu dia melihat sikap ayahnya, itu dia. Ya, jadi bisa kita bayangkan kalau kemudian antara pendidikan gitu ya sama sikap seorang ayah yang kemudian misalnya jomplang gitu ya. Katakanlah ini anak ya di sekolah diajarkan sama gurunya karena pengen anak soleh dimasukkan ke sekolah Islam. Gurunya ngajarin la ta'kulu bishimal inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan pakai tangan kiri karena setan itu makan pakai tangan kiri. Nah, begitu dia pulang ke rumah, dia lihat ayahnya lagi sangat haus, tuang, ya kelas, kemudian dia minum tuh pakai tangan kiri. Gitu. Nah, itu hujahnya jadi lebih kuat ketimbang yang diajarkan oleh guru. Ya. Atau kemudian dia menganggap ayahnya kayak setan karena makan atau minum pakai tangan kiri. Gitu. Ya. Nah, yang gini nih. Jadi kalau misalnya dia sudah mesti beres dulu di rumah. Jadi ayah itu memang tadi figur sentral yang dia memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan fadl ya dalam banyak hal sehingga dia dalam semua gerak-geriknya, dalam semua perilakunya kemudian si anak itu melihatnya sebagai sebuah contoh ya dan nanti dia akan menjadi ada kekaguman karena nanti semua keteladanan itu berawal dari kekaguman. Ya, keteladanan itu pasti munculnya berawal dari kekaguman. Jadi maka nanti ada anak laki-laki gitu ya, yang dia mencontoh gerak-gerik ayahnya. Jadi kalau ayahnya pakai pecinya seperti apa, dia pakai peci mirip seperti ayahnya. Jadi kadang-kadang dia coba sepatu ayahnya, gitu. Karena dia pengen sekali seperti ayahnya. Itu kekaguman. Ada ibu gitu ya, kemudian anak kecil lihat ibunya, ini cobain tuh, ibunya lagi pakai lipstik, dicobain pakai lipstik sama dia, anak perempuan ya, anak perempuan, gitu nanti ibunya pakai sendal yang haknya agak tinggi, dia pengen nyoba, kotak dia cobain. Itulah kemampuan anak untuk meniru. Dan itu nanti yang tadi ya, tema kita kan like father like son ya. Sesuatu yang sebenarnya sering kan tidak terucapkan tapi terajarkan. Ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena mencontoh, ya, meniru itu adalah fitrah insaniyah yang Allah letakkan dalam setiap manusia.
Jadi kemampuan meniru itu adalah fitrah ihsaniyah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ini saya kasih satu film ya, supaya teman-teman bisa dapat clue-nya. Ini saya kasih satu film. Oke, sambil kita menunggu Ustadz kembali lagi dan juga share video yang nanti akan beliau share, kami ingatkan sekali lagi apabila teman-teman di sini ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dibaca tutorialnya atau langkah-langkah ataupun prosedurnya yang sudah di-share oleh admin pada kolom chat Zoom ini, yaitu dengan membuka link slide.do, kemudian masukkan, jangan lupa ketika nanti diminta masukkan kode, silakan dimasukkan kode yaitu pagar kajian seri 1, kemudian setelah itu silakan dimasukkan nama serta pertanyaan yang ingin diajukan. Nah, untuk pertanyaan sendiri apabila jumlahnya banyak yang masuk, akan kami pilih sesuai prioritasnya, yaitu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema terlebih dahulu. Karena untuk saat ini sendiri kita membahas tentang parenting, yaitu untuk parenting yang difokuskan kepada suami ataupun calon suami, maka dimohon untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi tersebut. Baik, terima kasih. Silakan bisa dicoba dan mungkin bisa segera diajukan pertanyaannya. Nah, kemudian kami ingatkan sekali lagi terkait program kami yang lainnya selain dari kajian, yaitu kita juga ada program wakaf sumur. Di sini kita membuka slot sebanyak 200 orang untuk para orang baik di sini. Alhamdulillah sementara ini sudah ini ya, Bang Anton, sudah terisi sekitar 160 ya, Bang? Iya, insya Allah pewakif saat ini sudah terisi 160, jadi kita Betul. bukan 40 lagi. Kurang sekitar 40 orang lagi atau 40 peserta lagi, dan di sini iurannya kita sifatnya itu seperti patungan ya teman-teman. Jadi insya Allah sumurnya itu kita nanti bekerja sama dengan ACT, yang kita tahu itu adalah salah satu lembaga sosial aksi cepat tanggap. Nanti programnya itu kita bakal bekerja sama dengan ACT. Untuk nominalnya sendiri kita membutuhkan dana sekitar 50 juta untuk pembangunan sumur yang nanti insya Allah akan diadakan di daerah Kabupaten Bekasi. Ini merupakan program kedua kami dari Wakaf Sumur Al-Ghuraba. Alhamdulillah untuk jilid pertama atau seri pertama dari Wakaf Sumur sudah berhasil kita realisasikan di Pondok Pesantren Asuyuti yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Alhamdulillah itu juga sudah dapat dimanfaatkan kemanfaatannya oleh para santri atau hafiz Quran di sana serta para penduduk sekitar. Nah, semoga untuk program yang kedua ini kita kurang 40 orang lagi bisa mendaftarkan diri, yaitu teman-teman sendiri atas nama sendiri, bisa juga diatasnamakan orang tua, karena untuk wakaf sumur Al-Ghuraba ataupun wakaf sumur itu sifatnya juga bisa dijadikan wakaf jariah, termasuk untuk misalkan orang-orang tercinta kita yang mungkin sudah meninggal. Biasanya itu adalah bapak ibu, supaya nanti insya Allah pahala dari sumur yang dimanfaatkan nanti bisa mengalir juga kepada kedua orang tua maupun keluarga kita yang mungkin juga sudah tidak ada. Nah, mungkin itu jadi salah satu praktik maupun salah satu pilihan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini sambil masih kita coba hubungi lagi ustadznya. Nah, sekali lagi misalkan ada yang kepo, nanti bisa hubungin kontak person ya, Bang Anton. Mungkin nanti dan juga teman-teman panitia bisa di-share juga nanti kontak person yang bisa dihubungin terkait sumur tersebut. Cek Ustadz, apakah sudah berhasil lagi Ustadz untuk masuk? Oke, sudah. Saya udah masuk lagi. Baik. Jadi mohon maaf teman-teman, ini saya ada di ketinggian 500 dpl ya. Jadi memang sinyalnya lagi biasanya kalau lagi bagus ya bagus, kalau lagi ada masalah dia masalah. Iya, siap Ustadz. Saya juga ini lagi di kampung, dari tadi sering keluar masuk juga Ustadz. Ya, jadi mohon maaf. Siap Ustadz. Nah, ini kayaknya
lebih baik kita teruskan aja ya. Boleh Tadi Ustadz. saya Nanti mungkin. mau nyampaikan itu teman-teman bisa searching aja ya. Oh, Searching di YouTube misalnya ada Oksana, Oxana ya. Oksana ini nama seseorang yang dulu dipelihara oleh anjing ya. Jadi dia dipelihara oleh anjing sehingga nanti perilakunya dia itu sama persis dengan anjing. Dia nggak bisa berjalan normal seperti orang gitu ya. Jadi dia memang seperti anjing, dia juga menyala ya. Jadi tidak berbicara ya. Nanti sampai dia harus direhabilitasi karena memang dipelihara oleh anjing sejak usia dia 3 tahun ya. Jadi dia betul-betul dari kecil itu dipelihara oleh anjing. Ya kalau teman-teman coba aja di YouTube Oksana gitu. Ini kejadian di Ukraina. Ya, Oxana ya, Oksana. Baik, saya mungkin lanjutkan. Saya cuma tadi pengen putar video itu untuk memperlihatkan pada teman-teman bahwa sebenarnya kita ini bisa jalan, kita ini bisa bicara, itu karena kita melihat lingkungan kita seperti itu gitu loh. Jadi karena kita melihat lingkungan kita, orang di sekitar kita itu bicara, ya, berjalan, melakukan berbagai macam tindakan. Jadi memang karena itu, ya. Jadi kalau misalnya kita dari kecil, kemudian tidak kita tidak dapati ya orang-orang sekeliling kita melakukan sebagaimana yang tidak baik, maka yang terjadi adalah dia akan mengambil itu semua. Ya, bahkan sesuatu yang datangnya dari anjing saja itu dia diadopsi sama dia, plak gitu ya. Jadi betul-betul dia meniru plak dan nggak ada karena nggak ada contoh yang lain. Nah, sehingga begini, dalam proses pendidikan di dalam Islam itu hal yang paling utama, ya, hal yang paling utama itu sebenarnya adalah menghadirkan contoh yang baik. Ya, jadi metode pendidikan terbaik di dalam Islam adalah menghadirkan contoh yang baik. Ya, baik kalau dalam peribahasanya yang paling dikenal di kita itu kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gitu. Jadi karena memang seperti itu. Ya, jadi dia begitu dapat contoh yang buruk, maka yang mendapatkan contoh ini bisa mengupgrade lagi gitu. Dia men-scale up contoh buruk itu menjadi buruk yang lebih buruk lagi dari apa yang dia dapat. Ya kira begitu. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu diutus, ya, itu untuk hadir sebagai contoh yang paripurna, contoh terbaik yang Allah kirimkan. Dan bahkan yang menarik adalah yang terbaik itu adalah akhlaknya. Ya. Dan ini kita sebenarnya tujuan pendidikan begitu. Ya. Jadi tujuan pendidikan kita outputnya. Jadi kita mau sekolah dimanapun, mau ngapain ya, mau belajar ilmu apapun, outputnya adalah menghadirkan orang dan akhlak yang mulia. Itu output sebenarnya. Kenapa? Karena kalau itu nggak terjadi, pasti semua ilmu yang dia pelajari itu tidak akan punya banyak manfaat pada banyak orang. Gitu. Ya pasti tadi. Jadi kalau misalnya dia ahli nuklir, maka dia kalau dia punya akhlak yang mulia dan dia seorang ahli nuklir, maka pasti kemampuan dia, ya pengetahuan dia tentang nuklir itu dia pasti akan pergunakan untuk berpikir gimana caranya kemaslahatan umat ini bisa terjaga dan itu. Gitu. Kalau dia punya akhlak yang mulia. Itu kenapa saya katakan output pendidikan itu akhlak yang mulia. Karena tadi ini kita putus-putus ya. Ini tadi saya berapa kali masuk, keluar, masuk. Saya jadi ingat ini waktu saya 3 bulan yang lalu ke Riau itu. Ya, bertemu dengan salah satu profesor di Riau. Nah, jadi dia punya pengalaman nguji mahasiswa di masa pandemi. Kan online gini kan, kayak kita gitu. Nah, ketika mahasiswa itu diuji, setiap kali dia nggak bisa jawab itu, dia putus gitu. Mohon maaf, Pak, koneksinya buruk. Ya. Mohon maaf, Pak, tidak terdengar. Koneksinya buruk gitu ya. Selalu begitu. Sampai berkali-kali.
ditanya ini, mohon maaf Pak, saya bisa diulangi pertanyaannya, koneksinya buruk, tidak terdengar, gitu kan. Sampai akhirnya si profesor ini setelah berulang kali sampai dia bilang, Anda sekali lagi Anda koneksinya putus, ya, maka Anda dinyatakan tidak lulus. Nah setelah itu koneksi bagus terus itu, ya, udah diancam duluan. Sekali lagi nggak koneksinya putus, Anda nggak lulus. Jadi akhirnya profesor bilang, inilah nih kalau pendidikan itu tidak outputnya akhlak. Jadi tadi orang ilmunya tinggi, moralitasnya rendah. Itu akhirnya mau lulus aja ya untuk uji, untuk dia sidang ya, sidang skripsinya saja dia harus gitu ya. Harus berbohong supaya dia tidak mendapatkan pertanyaan yang susah gitu, sehingga dia bisa lulus. Nah, teman-teman, Rasulullah itu sampai dipuji sama Allah. Allah langsung yang muji. Ya kalau teman-teman buka di surah Al-Qalam itu ayatnya keempat itu kan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan di dalam diri engkau Muhammad ada akhlak yang mulia. Jadi yang memuji yang memuji Rasulullah punya akhlak yang mulia itu Allah. Ya. Jadi bukan cuma manusia, tapi Allah sendiri memuji. Ya, makanya nanti sampai seorang Anas bin Malik itu kan yang bantu Rasulullah. Ya, Rasulullah itu ketika di Madinah, jadi kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah di Madinah itu dia dititipin ya oleh Abu Talha, bapak sambungnya. Itu jadi untuk melayani Rasulullah ya, untuk supaya dia dididik oleh Rasulullah gitu ya. Jadi selama 10 tahun. Jadi sampai kata Anas bin Malik begitu. Saya mengikuti Rasulullah, saya melayani Rasulullah selama 10 tahun. Dan tidak sekalipun Rasul itu mengatakan gitu ya. Itu ya. Teguran saya gitu ya, itu itu. Nah, kita bisa bayangkan Rasulullah Muhammad SAW itu ke seseorang yang itu pembantunya, ya. Jadi sampai kadang nggak pernah mengatakan dan bahkan dia mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu asanan nasu khuluqan, manusia dan akhlak yang mulia, yang paling baik. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan orang 10 tahun tuh ikutin Rasulullah dan dia nggak pernah ditegur, gitu, nggak pernah begitu. Rasul itu nggak pernah begitu. Bahkan nggak pernah bilang, kenapa kamu udah dibilang lakukan yang ini, kenapa nggak kamu lakukan? Kenapa malah kamu lakukan? Nggak pernah. Jadi wajar kalau kemudian Allah tuh memuji. Kan kalau itu, kalau teman-teman tahu dalam surah Al-Isra ayat 23, itu kan nggak boleh kepada kedua orang tua, ya. Fala taqul lahuma wala tanharhuma faqul lahuma qawlan karima. Dan jangan katakan ya kepada mereka berdua. Fala taqul lahuma wala tanharhuma, jangan membentak mereka berdua. Ya, faqul lahu qawlan karima. Katakan kepada mereka berdua itu ucapan-ucapan yang mulia. Ya, itu kepada orang tua. Ya, itu nggak boleh kepada orang tua. Ya, jadi karena itu membuat dia sedih dan kategorinya bisa masuk menjadi anak yang durhaka dan seterusnya. Tapi Rasulullah bisa melakukan itu kepada pembantu. Itu loh. Itu yang tadi saya katakan akhlaknya itu luar biasa. Nah, apa sih akhlak itu? Ya, saya jelaskan sedikit. Akhlak itu sesuatu yang keluar, ya, dia sudah inherent. Ya, ini menurut Muhammad Al-Ghazali. Jadi sesuatu yang sudah inherent di dalam diri seseorang yang itu dia keluar, ya, otomatis dia keluar itu tanpa dipikir-pikir, nggak pakai dipikir, nggak pakai dipersiapkan, itu namanya akhlak. Ya, misalnya begini, kalau kita
bersin, misalnya ya, kita bersin, ya, bersin itu begitu kita bersin, kalau kita dilatih dari kecil, kalau bersin itu mengucapkan alhamdulillah, ya kan? Tapi kan latihan untuk melatih bahwa kita kalau bersin mengucapkan alhamdulillah itu kan nggak sekali 2 kali, ya. Kalau kita punya anak, ya karena saya punya pengalaman punya 7 anak, ya. Itu kalau kita ngedidik anak itu, begitu bersin, Dede, kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Bersin ucapkan apa? Alhamdulillah. Besok dia bersin lagi, dia belum ucapin alhamdulillah. Kita ingatkan, Dede ucapin apa? Alhamdulillah. Sampai suatu saat ketika dia bersin, dia refleks, ya. Jadi yang namanya akhlak itu dia refleks. Yang namanya akhlak itu dia refleks, keluar tuh refleks, ya. Nggak pakai dipikir-pikir lagi. Jadi sama juga kayak teman-teman kalau belajar, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman berlatih bela diri, mau karate, mau kempo, taekwondo, mau silat gitu ya, mau apapun lah. Nah itu kan belajar tentang gerakan, jurus tertentu gitu. Tapi ketika bertemu musuh di jalan, itu dia bukan berpikir ini kalau diserang begini, saya harus nangkis pakai apa? Kan enggak, ya. Jadi apa yang misal orang di karate, dia udah nggak mikirin ini sudang cuke, kidang bareng, aki uke, nggak ada lagi kayak gitu. Dia udah langsung refleks aja. Begitu diserang, semua gerakan tuh refleks keluar. Bertahan, menyerang, menendang, itu refleks keluar. Nah, kita itu melatih sesuatu bentuk amal dalam sampai muncul tahapan refleks, itu akhlak namanya. Ya, itu namanya akhlak. Jadi kalau kita latih anak misalnya masuk masjid pakai kaki kanan gitu, latih begitu terus nanti dia refleks. Jadi begitu dia masuk ke masjid langsung yang dia dulukan kaki kanan. Dia masuk kamar mandi karena dia dilatih masuk kamar mandi pakai kaki kiri gitu, pakai kiri gitu. Nanti dia refleks. Jadi dia refleks itu akhlak. Nah, jadi dia pengulangan. Yang jadi masalah kan begini, kalau kita tadi bicara tentang life dan lesson, maka semua pengulangan perilaku yang kita lakukan itu terekam oleh diri anak. Jadi tidak seperti tadi misalnya, Dek, bersin, ngucapin apa? Alhamdulillah. Nah, ketika dia melihat kita bersin, asim, alhamdulillah. Kita bersin, asim, alhamdulillah. Maka itu menjadi penguat apa yang kita ajarkan. Gitu. Padahal kita nggak bilang gitu kan. Alhamdulillah. Dek, itu kan, Abi kan bersin, atau ayah bersin, Pak, ucapkan alhamdulillah. Jadi juga harus begitu. Enggak begitu. Tapi dia lihat ayahnya begitu bersin ucapkan alhamdulillah, ibunya bersin ucapkan alhamdulillah. Kemudian itu berulang. Ini berulang setiap hari dia lihat berulang, ya. Maka begitu berulang, nanti lama-lama kerekam sama dia, ya, semua pengulangan-pengulangan itu sampai kemudian dia pun terbentuk, ya. Jadi ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami, sehingga hampir bisa dipastikan bahwa posisi kita sebagai orang tua itu betul-betul sentral. Terus saya jarang sekali selama saya ngisi online jarang sekali keluar masuk seperti hari ini, ya. Nggak tahu apakah karena ini hari libur sehingga load masuknya jadi berat banyak ya. Jadi biasanya saya kalau ngisi nggak pernah keluar masuk seperti ini. Saya punya 2 jaringan dan saya backup. Ini dua-duanya problem. Siap Ustaz, ini alhamdulillah sudah cukup jelas lagi. Saja. Baik, teman-teman masih jelas terdengar nggak? Alhamdulillah aman Ustaz. Jelas. Apakah jelas terdengar? Aman Cukup Ustaz. jelas Ustaz. Iya.
Mungkin ini Ustadz apabila memang sedikit gangguan atau bandwidth-nya mungkin berat, mungkin Ustadz bisa dibantu dengan off cam. Biasanya nanti bisa membantu kelancaran audionya Ustadz. Sebentar, saya cari sambungan yang lain. Lagi di luar kayaknya Ustadz. Keluar rumah ya Ustadz. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum Ustadz. Baik. Nah, ya, saya ini lagi ngambil posisi tempat yang berbeda. Oh, siap Ustadz. Mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi jaringannya dan lebih stabil Ustadz. Ini saya pakai jaring. Salah satu ujian ya Ustadz ini Ustadz. Ini saya pakai jaringan berbeda. Oke. Sampai mana tadi kita? Tadi sampai ini Ustadz, apa namanya? Tadi sempat putus-putus juga sih Ustadz. Akhlak secara refleks. Iya, sampai akhlak tadi Ustadz. Oke. Jadi begitu cara kita sebenarnya membentuk akhlak itu. Jadi akhlak itu terbentuk. Ini saya jelaskan tentang proses. Karena memang itu kenapa diberikan contoh yang terbaik itu karena memang diharapkan ketika kemudian orang menduplikasi hal-hal yang dipahami sebagai semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, maka kemudian orang itu berusaha untuk mengaplikasikannya. Jadi kalau misalnya kita punya anak, maka semua hal yang kita pahami tentang kepribadian Rasulullah itu kemudian ayah dan ibunya memahami itu dengan baik. Ya. Setelah mereka pahami dengan baik, maka kemudian mereka coba ya implementasikan itu dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, itulah yang kemudian nanti terlihat seperti sebuah pertunjukan yang berulang. Karena kalau kita sehari-hari dan anak itu 24 jam, maka dia melihat saat ada hal-hal yang kemudian berulang. Contoh misalnya, kalau dia ketika azan terdengar, ya, azan terdengar, ayahnya langsung bersiap-siap untuk ke masjid, berwudu dan seterusnya itu dia siapkan dengan baik sampai dia berjalan ke masjid. Dan itu kan baik anak laki maupun anak perempuan, mereka melihat itu berulang. Ya. Nah, itu yang menjadi rekaman tadi, yang saya katakan dari awal tadi tentang perpustakaan pengalaman tadi. Ya. Nah, jadi bisa kita bayangkan kalau seandainya kumpulan pengalaman yang ada yang kita rekam itu adalah semua kumpulan pengalaman kebaikan, maka mudah-mudahan yang terjadi adalah tadi anak yang muncul juga, anak yang tumbuh juga mewarisi kebaikan. Nah, inilah kalau dari apa yang teman-teman sampaikan, like father like son itu begitu prosesnya. Nah, sayangnya orang hari ini karena menganggap bahwa ilmu itu cuma sebagai suatu bentuk hafalan, ya. Akhirnya hafalan yang dia hafalkan jadi cuma kayak mantra aja di lidahnya itu. Jadi dia tidak mencoba implementasi, mencoba merasakan seperti apa tuh enggak. Ya. Dan ketika dia cuma sebatas itu, maka itu yang tadi dikatakan cuma sebatas ilmu saja, dia tidak mencoba aplikasi dalam bentuk amal. Ya, jadi kalau seandainya Rasul bilang misalnya tentang falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam, ya kan? Nah, itu kan betul praktek. Jadi kalau si kita ini sebagai orang tua, kita praktek, yang kita bicarakan itu cuma hal-hal yang baik saja, kalau kita diam. Dan anak-anak kita nggak pernah mendapati kita misalnya ngomongin orang, ya, nggak pernah
dapati kita misalnya bicara tentang keburukan aib-aib orang, gitu ya. Artinya yang dia dapati bahwa orang tua membahas hal yang positif, maka itu yang terekam dalam diri dia. Sepanjang hidupnya, selama bersama dengan orang tuanya, dia tidak pernah mendapati bahwa ayahnya membuka aib orang, berbicara tentang keburukan orang. Itu ya. Itu pengalaman yang terus didapati oleh anak day by day ya. Dari hari ke hari dia melihat seperti itu. Nah, inilah yang membuat nanti pengalaman kebaikan itu bertambah terus. Pengalaman kebaikan itu terus bertambah. Nah, di kita ya, kalau kita kemudian kita tidak belajar tentang konteks seperti itu, maka menganggap bahwa ini hal yang biasa saja gitu. Sehingga nggak merasa bahwa ada pengaruh yang besar terhadap diri anak terhadap semua perilaku. Ya, tadi bahasa saya itu bahasa kita kebanyakan di sini para pendidik di teman-teman saya itu seringkali sesuatu yang tidak terucapkan tapi terajarkan. Ya, teman-teman. Dan ini awalnya. Makanya untuk memotivasi orang melakukan itu, makanya Allah dalam surah Al Imran kan bilang, katakan Muhammad, ya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, in kuntum Allah. Kalau kalian mencintai, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Saya kalian akan cintai saya, Allah akan mencintai. Yuhibbukumullah. Ya, jadi keseriusan kita untuk bisa mencintai Allah, ya, itu adalah dengan cara ittiba kepada Rasul. Jadi kalau kita ini mau jadi orang tua yang baik, maka kita punya poin penting di situ. Poin pentingnya adalah kita betul-betul serius ya untuk mencintai Allah. Cara kita serius mencintai Allah adalah kita coba gimana caranya kita ittiba pada Rasul. Kita coba contoh gimana caranya Rasulullah. Ya, seperti apa Rasulullah makan, seperti apa Rasulullah minum, seperti apa Rasulullah keluar rumah, seperti apa ketika Rasulullah di dalam kamar dengan istrinya, seperti apa ketika Rasulullah bercanda dan istrinya di kamar mandi, seperti apa. Itu semua akan kita pelajari. Dan antum perlu tahu, teman-teman perlu tahu bahwa kalau teman-teman baca autobiografi tentang seorang terkenal, tentang orang hebat, maka tidak ada autobiografi itu yang bisa sampai menyentuh wilayah kamar tidur, kamar mandi. Cuma Rasulullah. Ya. Jadi sampai misalnya bercandanya Rasul dengan Aisyah saat kemudian Rasul mencoba di tempayan itu ingin menghabiskan air itu, ya. Kemudian Aisyah bilang, sisakan untukku, dali, sisakan untukku, ya. Sampai kemudian ketawa-tawa gitu sama Aisyah, ya. Akhirnya cuma bercanda saja, seolah-olah ingin dihabiskan air. Jadi rekaman seperti itu hadir, ya, bahwa Rasul itu bukan orang yang kaku gitu ya, bukan orang yang kalau bicara tentang syariat menjadi kaku, enggak. Ya, dalam banyak hal, ya, bahkan kalau misalnya antum nanti bisa temukan ketika Aisyah sangat cemburu waktu putusan Zainab binti Jahas itu bahwa makanan, ya, kemudian disenggol ditepis sama Aisyah sampai pecah piringnya, bertebar makanannya. Sahabat itu depan sahabat-sahabat mulia, ya, karena kan rumahnya Rasul itu cuma diselangi oleh gang di sebelah masjid, ya. Jadi bilik-biliknya istri-istri Rasul di situ. Itu Rasul nyantai saja, tidak marah. Karena memahami begitulah wanita cemburu. Wanita kok cemburu seperti itu. Makanya begitu dikumpulin piringnya, kemudian diambil oleh Rasul piring yang baru digantikan gitu ya. Kemudian Rasulullah cuma bilang begini para sahabat, "Gharrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu." Gitu ya. Jadi itu yang akan kita dapati. Nah, ketika kita mempelajari pribadian figur mulia seperti itu, ya. Jadi bahasanya Allah itu ketika menyuruh Rasul, in kuntum tuhibbun Allah. Kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, yuhibbukumullah. Maka aku akan mencintai kalian. Siapa ya coba yang nggak mau jadi hamba yang
dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti semua mau. Karena dicintai manusia aja sudah sangat luar biasa. Manusia yang nggak punya apa-apa, ruang geraknya terbatas, kekuasaannya terbatas. Ya, antum atau teman-teman misalnya jalan gitu, kemudian sama seorang gubernur misalnya, itu saja dekat sama gubernur itu sudah punya kebanggaan luar biasa. Ketika seorang hamba dia dekat kepada Sang Khalik mencintai dia mencintai Sang Khalik. Sebabnya cuma satu, ya, karena dia berupaya keras untuk ittiba dengan Rasul, ngikutin Rasulullah. Cuma itu caranya. Nah, inilah tadi. Jadi yang mesti kita bangun, ya, yang mesti dibangun oleh kita semua itu seperti itu. Sehingga tadi like father like son itu maknanya, konotasinya pasti harus positif gitu. Kalau ini yang kita bangun ya, ini yang kita bangun. Ya, karena kalau tidak, kalau sajian-sajian yang dihadapi oleh seorang anak adalah bapak yang pemalas, nggak pernah ke masjid, tiap hari dia lihat begitu, bangun kesiangan, habis subuh dia tidur lagi, yang gitu-gitu yang diperhatikan, yang dipertontonkan, maka itulah anaknya, ya, seperti itulah anaknya. Anak tidak akan punya motivasi besar untuk melakukan perubahan. Nah itu teman-teman. Jadi saya lihat apa yang kemudian tema besar ini tema yang sangat menarik dan saya pikir ini kita harus pahami dengan baik karena ini terkait dengan kaidah dasar di dalam pendidikan kita, ya, yaitu menghadirkan contoh yang baik. Ada uswah hasanah. Maka Rasulullah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, Allah sudah menggambarkan bahwa telah ada dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Ya, enggak buat sembarang orang contoh baik itu. Jadi liman kana yarjullah wa yawmal akhir, untuk orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan hari kemudian. Wa dzakarallahu katsira, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala atau banyak mengingat Allah. Untuk orang-orang tiga ciri itu, milik tiga ciri itulah yang kemudian akan menjadikan Rasulullah berjuang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Ya. Dan terakhir ada yang perlu teman-teman pahami, apa yang sebenarnya bisa merusak keteladanan. Nah ini ya, apa yang bisa merusak keteladanan. Kalau tadi kan bagaimana cara membangun keteladanan itu. Ya, kalau sekarang apa yang bisa merusak? Yang bisa merusak itu ketika ucapan dan perbuatan tidak sinkron, itu yang merusak keteladanan. Ya, jadi ngomong A tapi dia melakukan B, ngomong C dia melakukannya D, itu merusak keteladanan. Makanya kenapa di dalam surat As-Saff ayat 2 itu Allah itu sampai mengingatkan keras, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, ya, jangan kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Ya, kabura maqtan innallah, sangat besar kebencian di sisi Allah. Antakulu malata, kamu bicara tapi tidak mau kerjakan. Kamu ngomong apa yang kamu sampaikan tapi kamu sendiri nggak melakukannya. Itu kebencian di sisi Allah. Kenapa Allah membenci itu? Karena cara itu orang-orang yang berperilaku begitu itu yang merusak keteladanan. Ya, sementara metodologi pendidikan terbaik ya bagi manusia itu adalah hadirkan keteladanan sehingga diikuti, hadirkan keteladanan sehingga diikuti. Bagaimana dia bisa menjadi teladan kalau dia cuma ngomong doang tapi dia tidak mengerjakan, tidak melakukan. Dia ngomong kepada anaknya, kamu harus rajin baca Quran, tapi dia tidak pernah kelihatan baca Quran. Dia nyuruh anaknya hafal Quran, tapi dia nggak pernah kelihatan menghafal. Ya. Nah ini, baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ya, karena tadi koneksi kita terus dan ini saya harus pindah tempat. Ya. Jadi, di sini stabil insya Allah. Iya, alhamdulillah. Kita lanjutkan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ya, saya mudah-mudahan tidak mengurangi poin-poin ya dari apa yang saya sampaikan dari awal gitu ya, masuk
ketika saya bicara tentang mulai dari ilmu, ya, pentingnya ilmu untuk beramal, ya, sampai tadi bagaimana menghadirkan tanda, bagaimana output sebenarnya sebuah proses pendidikan. Ya. Itu mungkin Maulana, saya kembalikan pada. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas penyampaian materinya yang luar biasa. Semoga bisa bermanfaat sekali untuk kami. Nah, kemudian Ustadz, ini berarti sedikit meresum saja terkait poin-poin penting yang Ustadz sampaikan terkait tema kajian kita kali ini, bahwa salah satu cara yang paling bagus kita sebagai seorang ayah ketika ingin mengajarkan kepada anak kita, yaitu dengan kita bukan hanya mengucap atau menyampaikan saja, melainkan kita dakwahi mereka, kita ajarkan mereka dengan perbuatan kita, di mana nanti karena memang anak kecil itu ataupun anak kita nantinya akan lebih melihat apa yang kita lakukan dan meniru apa yang kita lakukan dibanding dengan hanya sekedar perintah saja ya Ustadz. Ya, betul. Nah, kemudian Ustadz, ini sudah masuk banyak pertanyaan Ustadz dari para ayah muda, ada nih dari pertanyaannya kalau kami lihat, ada juga dari para calon ayah. Namun karena jumlahnya banyak, akhirnya kita dari tim panitia, sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kemudian yang kedua, kita sampaikan juga mohon maaf, mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita, istilahnya kita angkat supaya Ustadz jawab, karena memang keterbatasan waktu. Nah, mungkin sisanya nanti bisa disampaikan di lain kesempatan, maupun nanti bisa teman-teman ini sendiri. Nah, di sini kami sudah merangkum beberapa pilihan pertanyaan yang sudah dipilih dan juga telah difilter oleh rekan-rekan panitia. Nah, yang pertama Ustadz izin menyampaikan pertanyaan yang pertama dari jamaah kita. Nah, ini yang pertama sepertinya tentang seorang suami Ustadz yang sibuk nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana strategi waktu untuk seorang suami yang belum mempunyai anak, namun sedang bekerja dan juga belajar di luar waktu kerja untuk membagi waktunya? Nah, itu mungkin pertanyaan pertama Ustadz. Belum punya anak tapi. Iya, untuk yang di sini Ustadz. Jadi Oke. mungkin beliau sudah menikah, sudah menjadi suami, hanya saja belum dikaruniai anak, namun di sisi lain bekerja dan juga belajar. Mungkin di sini diartikan sebagai kuliah ya Ustadz. Mungkin siangnya kerja, malamnya kuliah. Nah, mungkin bisa dibantu jawab Ustadz untuk pertanyaan tersebut. Baik, insyaallah. Jadi barakallahu fikum, ya. Semoga Allah mudahkan antum ya, yang sudah berkeluarga dan belum diberikan momongan. Tapi yakinlah bahwa kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kadang Allah mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita, ya, apakah dia menundanya dan seterusnya kita tidak tahu, ya. Jadi itu dulu, jadi supaya kita tidak kehilangan husnuzon, ya, berbaik sangka kepada Allah, ya, karena ada orang yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun menunggu, bahkan ada yang 15 tahun menunggu, tapi menjaga supaya kita tidak kehilangan berbaik sangka kepada Allah, itu yang paling penting, ya, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Baik, dia tetap tadi, jadi harus ada spare waktu untuk mengilmui, ya kan, sama aja kayak gini misalnya, itu sekarang bekerja. Antum bekerja itu sebenarnya kan yang antum lakukan adalah meningkatkan aset perusahaan. Kalau antum punya perusahaan sendiri, maka aset perusahaan antum sendiri, teman-teman sendiri. Aset perusahaan yang tempat teman-teman kerja, maka itu aset perusahaan teman-teman kerja itu meningkat gara-gara kinerja yang teman-teman. Kadang-kadang teman-teman bisa ditugaskan seminggu, 2 minggu, atau kadang bahkan bisa bulan, atau kadang ada penugasan untuk mendalami sesuatu, teman-teman disuruh ikut training apa gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ada kesalahan konsep berpikir kadang kita. Jadi sering sekali banyak orang, ya mohon maaf ya, karena saya bergaul dengan banyak orang konsultasi tentang problem-problem mereka. Jadi banyak orang yang lupa tentang aset
yang mereka miliki sesungguhnya. Keluarga itu kan aset terbesar yang dimiliki setiap orang sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang tidak merasa itu sebagai sebuah aset. Kalau dia bekerja di sebuah perusahaan, maka kemungkinan besar ketika perusahaan itu katakanlah pilot gitu, dia bangkrut, maka Anda tidak ada di perusahaan itu lagi. Anda tidak bisa bekerja di perusahaan itu lagi. Atau kemudian ketika dia harus mengurangi karyawan misalnya, ya, maka Anda tidak akan di situ lagi. Atau kemudian paling jauh Anda masuk di usia pensiun, maka Anda tidak akan di situ lagi. Ya. Atau kemudian yang paling ekstrim adalah ketika kita mati, maka teman-teman kita itu hanya mengingat mungkin kita suatu seminggu saja merasakan kehilangan kita, ya bagaimana kita tidak bersama lagi dengan mereka, hanya itu. Tapi keluarga, ya istri, anak-anak itu akan terus mengingat kita. Kalau kita tidak ada, maka mereka akan terus mengingat kita. Ya, maka ketika kita kemudian berikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada anak, contoh-contoh yang baik kepada seorang anak, dan kemudian dia melanggengkan kebaikan itu, maka sekalipun kita sedang bekerja di kantor, kebaikan-kebaikan dilakukan oleh anak kita mengalir pahala ke kita. Ya, sekalipun kita misalnya sedang bertugas luar kota, sedang sibuk, tapi ketika kebaikan-kebaikan dilakukan oleh anak-anak kita yang melihat kebaikan itu dalam diri kita dan dia contoh dan hadirkan kebaikan itu, maka pahala yang mengalir ke kita. Atau bahkan pada saat kita sudah meninggal, ya, kebiasaan kita contohkan pada anak. Setiap waktu kita jaga sholat, kita senantiasa ke masjid. Kemudian begitu kita meninggal, anak itu tetap melakukan hal yang itu sudah dididik, dicontohkan oleh ayah sejak kecil. Maka semua hal itu mengalirkan pahalanya untuk kita. Gitu. Nah ini yang saya katakan tadi, kita suka lupa sama aset. Dan ini yang harus memotivasi kita, ya. Ini yang memotivasi kita bahwa ini keluarga aset. Jadi serumit apapun kondisi kita harus berusaha untuk bisa menjaga ini, karena ini aset. Makanya ketika dulu saya punya kebiasaan habis subuh saya harus ngaji bareng sama anak-anak itu, maka sekalipun saya pulang jam 2 malam, jam 3 malam, habis subuh itu tidak ada tawar-menawar bahwa saya harus duduk sama anak-anak saya, selelah apapun saya. Kenapa? Karena saya paham betul bahwa mereka adalah aset saya, yang aset itu bermanfaat tidak cuma untuk kehidupan sehari ini, bahkan bermanfaat untuk kehidupan saya setelah kematian saya. Kan itu. Jadi menyadari bahwa ini aset penting yang kita, aset yang kemudian kita bisa bawa dan juga kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau kita salah, kita miss memperlakukan aset ini, maka kita bermasalah di akhirat kita. Tapi kalau kemudian kita baik memperlakukan aset ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang besar pula di akhirat. Itu yang harus tetap. Ya, mungkin itu. Sehingga itu jadi motivasi. Ya. Jadi bahwa saya harus mengilmui ini. Saya harus mengilmui ini. Ya, saya belum punya ilmu ini. Jadi masa nggak bisa sih kita spare waktu sekian jam gitu ya. Ya, sekian jam untuk bisa mendalami tentang ini. Sekian jam kita baca buku tentang ini. Sekian jam kita, masa nggak bisa? Kan itu. Kalau kita sadar bahwa itu aset terbaik yang kita miliki, maka kita harus perhatikan aset itu dengan baik. Ya. Bahkan untuk mengelola aset itu, kita harus mengilmunya dengan baik. Ya, supaya aset itu bisa tumbuh dengan tumbuh yang baik. Sebagaimana kita berpikir bagaimana loyalitas kita pada sebuah perusahaan supaya perusahaan itu tumbuh dengan baik, sehingga baliknya ke kita, ya perusahaan itu bisa tumbuh baik, aset menjadi besar, gaji kita bisa bertambah, bonus kita juga bertambah. Kayak cara kita berpikir kita bekerja. Ya. Tapi kenapa kita tidak bisa berpikir dengan cara begitu pada si amal? Ya, pada si amal soleh, kenapa nggak bisa? Nah itu pertanyaan besar. Ya, berarti ada masalah di motivasi kita. Cara kita memandang sesuatu itu tidak bisa menghadirkan motivasi besar. Nah, itu masalahnya. Itu mungkin, Maulana. Ya, Ustadz. Jadi intinya bagaimana kita bisa ini ya Ustadz, memandang bahwa keluarga itu adalah aset yang lebih utama daripada kita bekerja di perusahaan atau tempat kita bekerja. Dan juga poin kedua, otomatis itu terkait timing management atau manajemen waktu ya Ustadz, untuk bisa membagi, yang otomatis itu akan balik ke pribadi masing-masing. Baik. Nah, baik Ustadz, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz. Di sini yang sudah dipilih oleh panitia, yaitu Assalamualaikum.
Misal jika seorang ayah tidak sengaja memarahi anaknya dengan kasar, apa yang hendak dilakukan setelah itu agar si anak tidak kena mental? Mungkin dalam artian tidak trauma ya Ustadz. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan Ustadz terkait pertanyaan ikhwan kita. Ini bicara mental health ya. Kalau bahasa anak sekarang anak jakselnya. Ya. Mungkin anak jaksel ini Ustadz yang nanya. SJW. Ya. Anak jaksel yang ngerti istilahnya SJW, mental health. Jadi begini, di dalam Islam kita disuruh menjadi pemaaf, ya, dan juga kita disuruh juga dalam satu untuk bersegera meminta maaf. Ya, dengan siapapun, ya termasuk dengan apalagi dengan anak kita. Jadi nggak ada istilah kemudian masa saya harus minta maaf sama anak saya. Nah, justru itu hal terbesar yang kemudian harus kita lakukan ya, dalam proses pendidikan anak. Ya, jadi silakan. Saya sering bilang ke anak-anak saya ketika misalnya kumpul, misalnya Abi minta maaf pada kalian semua karena Abi belum bisa menjadi ayah yang baik kalian. Ya, kadang-kadang tadi keburu marah bilang, datang dekati minta maaf, Ustaz ya minta maaf ya karena tadi ayah emosi seharusnya dimaafin ayah ya. Itu maafin udah, bisa peluk dia, bisa cium dia, gitu ya. Itu hal-hal yang kemudian itu mengajarkan langsung juga pada pertama kita lega karena kita dimaafkan ya, karena memang kemarahan dan emosi kita itu kemudian membuat kita salah bersikap ya, kita dimaafkan dan membuat kita lega. Nah jadi kalau itu terjadi nggak ada masalah ya, karena kita tempatnya salah dan dosa kok. Kita ini kan orang makhluk Allah yang dhaif ya, hamba Allah yang lemah ya, tempatnya kesalahan ya. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah tidak akan merusak wibawanya kita, akan rusak wibawanya ya. Datangi dia, maaf dia ya, usap dia ya. Itu Rasulullah kan biasa tuh kalau mendekati anak usap kepalanya atau memegang pipinya atau kemudian mencium, itu kebiasaan dengan anak kecil. Itu mungkin Maulana Allah Ustaz. Ya Ustaz, jadi tetap kita coba meminta maaf ke anak tersebut walaupun itu anak kecil Ustaz. Dan mungkin dengan itu juga mengajarkan ke anak kecil tersebut bahwa kita apabila melakukan kesalahan juga harus meminta maaf ya Ustaz, secara nggak langsung. Oke. Baik. Ustaz, kemudian kita masuk ke yang 3 Ustaz, mungkin kita batasi sampai 4 pertanyaan aja Ustaz. Yang ketiga yaitu, Assalamualaikum Ustaz Elvin Sasmita, hikmah apa yang dapat diambil dari adanya 17 dialog orang tua dan anak dalam Al-Quran yang mungkin di sini yang dimaksud 14 tadi ya Ustaz. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz untuk penjelasannya, tafadhol kami kembali. Betul memang. Jadi yang bertanya itu bahwa ada 17 dialog. Cek Ustaz, apakah suaranya aman? Aman. Saya nggak dengar apa yang antum tanyakan, tapi tadi saya baca di tulisannya, saya sudah paham dengan saya baca tadi. Ya, itu betul. Maksudnya 17 dialog dalam Al-Quran. Tadi di pembukaan saya sudah sampaikan. Ini sebenarnya tesis dari seorang perempuan, wanita yang bernama Sarah. Ya. Dia mengumpulkan dialog-dialog apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Ada 17 dialog di dalam Al-Quran. Dan 14-nya itu adalah dialog ayah dengan anak, kemudian 2 dialog ibu dengan anak, 1 dialog orang tua yang tidak definitif dan tidak diketahui siapa orang tua yang dimaksud itu, tapi dia berdialog dengan anak. Jadi ada 17 dialog dan macam-macam dialog itu ya. Yang jelas kalau lihat perbandingannya 14
ayah, kemudian 2 orang ibu, dan 1 yang tidak definitif ya, tapi orang tua ya dengan anaknya dialog. Itu kita bisa lihat bahwa ternyata salah satu hikmahnya ya, kalau ditanya hikmah, bahwa ayah itu diarahkan untuk banyak berdialog dengan anak. Karena kalau ibu itu nggak perlu diajar. Ya, kalau dalam Al-Quran dimunculkan cuma dua dialog ibu gitu. Karena apa? Karena ibu tuh nggak perlu diajarin gimana caranya dialog dengan anak, itu nggak perlu. Karena ibu itu anaknya belum ada aja dia udah dialog gitu loh. Jadi antum bisa bayangkan ya, yang namanya ibu-ibu kalau dia hamil, dia usap tuh anaknya gitu ya, masih dalam kandungan, terus sambil dia ngomong gitu. Dia ngomong mananya gitu ya, sambil mesap-mesap perutnya. Itu biasa tuh perempuan. Jadi perempuan anaknya belum kelihatan saja, dia masih dalam rahim, dalam kandungan itu, dia udah ngobrol sama anak. Dia udah dialog sama anak. Itu kenapa laki-laki didorong untuk banyak dialog pada anak. Jadi sampai 14 dialog yang dimunculkan dalam Al-Quran. Nanti dialognya macam-macam, ada dialog tentang akidah gitu ya. Ada dialog tentang muraqabatullah ya. Macam-macam dialognya. Ya, macam-macam dialognya. Yang jelas ya. Yang jelas ayah itu dominan disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ayah memang harus diajarkan cara berdiri. Karena banyak sekali anak sekarang orang tua sekarang itu atau ayah sekarang itu bisu sama anak. Ya, nggak jadi datang pulang kantor lelah, kemudian dia istirahat sebentar, sibuk sama kerjaan lagi di rumah, dia bekerja lagi di rumah, sibuk sama HP di rumah, dia nggak pernah nyapa anaknya, nggak pernah ajak anak yang main, seterusnya. Itu yang terjadi pada ayah. Ya, sampai dia bilang sama istrinya, sudah untuk urusan anak kamu aja terus, gitu ya. Aku pokoknya nanti kamu butuh apa, aku tinggal kasih support aja. Kamu butuh dana atau apa, aku support aja. Untuk anak pokoknya kamu aja, ya. Jadi gitu. Padahal justru yang akan ditanya di amil akhir tentang anaknya itu adalah dia, ya, adalah seorang ayah. Maka mestinya dialah orang yang berupaya keras, berjuang keras untuk bisa banyak berdialog dengan anak, memastikan bahwa semua hal-hal yang sebenarnya menjadi dasar ya, ilmu bagi seorang muslim itu betul-betul bisa didapat gitu ya. Jangan sampai kemudian anaknya masalah akidahnya, anaknya masalah ibadahnya, anaknya masalah banyak sekali masalah anak. Kenapa? Karena ayahnya nggak pernah lihat ya, perkembangan anaknya seperti apa. Nah itu yang banyak terjadi. Banyak sekali ayah bisu, ayah yang nggak bisa dialog sama anak. Itu kenapa hikmahnya di Al-Quran disebutkan sampai 14 dialog ayah sama anak. Belum lagi nanti tentang muatan-muatan dialog itu seperti apa. Sebenarnya seperti apa membangun muatan ya dialog kepada anak-anak. Itu Allahu a'lam. Siap Ustaz. Jadi pada intinya memang banyak ayah yang bisu, dalam artian banyak ayah yang acuh tak acuh kepada anaknya ya Ustadz untuk tidak berdialog ataupun mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Baik Ustadz, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir Ustadz. Ini kalau kita simak sebenarnya dari pertanyaan dari atas nama Ahi Diego dan juga Anonymous ini mirip ini, yaitu tentang bagaimana cara mengajarkan kepada anak tentang mengenalkan Tuhannya yaitu Allah, dan juga tentang terkait belajar tauhid yang mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa dibantu jawab oleh Ustadz, karena memang masih banyak pertanyaan tapi tidak cukup untuk kita sampaikan seluruhnya. Nah, tafadhol kepada Ustadz mungkin bisa menjawab perihal tauhid kepada anak tersebut. Monggo Ustadz. Saya mungkin bahas secara umum tentang akidah ya. Jadi akidah itu akar katanya al-aqdu ya, ikatan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang keimanan, iman pada Allah ya, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman pada kitabnya, iman pada rasul, semua itu ya, iman kepada hari kemudian, qadar nanti bahkan beberapa ulama itu membuat buku, membuat kitab lagi yang berusaha untuk menjelaskan ya turunan-turunannya seperti apa. Misalnya Imam Ahmad Baihaqi misalnya membuat kitab Syu'abul Iman misalnya, ya 77 cabang iman, yang itu isinya adalah
breakdown-nya dari dua hal besar, iman kepada Allah dan iman pada hari kemudian. Ya, itu dua hal besar. Nah, kalau antum melihat nanti lihat kenapa ayat-ayat yang turun di awal sekali itu bicaranya dominasinya dua hal ini, iman kepada Allah dan iman pada hari kemudian. Ya, karena ini sebenarnya dasar duduknya semua amal-amal. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengajarkan kepada anak tentang hal ini? Sebenarnya sederhana, ya. Hanya saja kadang-kadang orang tua itu suka terlewatkan ya dengan hal-hal yang sederhana. Padahal momennya, kesempatannya ada di depan mata. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, akidah itu berasal dari al-aqdu, ikatan. Ikatan itu artinya kita harus membuat banyak sekali ikatan kepada anak kita. Ikatan pada Allah misalnya. Itu harus kita setiap hari kita buat ikatan. Ya, misalnya contoh ketika kita bilang kepada dia, kita kasih makanan kesukaannya, Dedek, ya, ini masya Allah, ya, Allah itu sayang banget sama Dedek, ya, sampai Allah kasih rizki buat ayah, buat umi. Sekarang ayah jadi bisa beli untuk Dedek, ya, ini permen kesukaan Dedek, gitu ya. Itu contoh, itu membuat ikatan tentang Allah memberikan rizki, ya, Ar-Razzaq, ya, tentang bagaimana Allah itu memberi rizki, ya, itu satu ikatan, ya. Nah, yang seperti ini kan umum di kita, ya. Nanti bisa jatuh ke anak, dia nangis, sakitnya sini. Nah, terus kemudian kita bacakan Al-Fatihah, kita tembus, gitu ya, kita tiup, gitu, baca Al-Fatihah, kita tiup, gitu. Atau kalau kita hafal hadis, misalnya kita baca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir, gitu ya. Bisa begitu. Atau bagian yang sakit kita usap, kita bacain Al-Fatihah, gitu ya. Kita usap, dibacain Al-Fatihah. Jadi itu kan ada dasarnya, ada dalil. Kita dapati ada sahabat yang dikalungin kepada sahabat lain yang meruqyahnya, membacakan Al-Fatihah, kemudian sembuh gigitan kalajengking, gitu ya. Nah, kita usah. Nah, jadi ini mudah-mudahan Allah sembuhkan, ya, karena Allah tuh mampu. Kan kalau dia sakit, begini minta tolong semua, ya, karena Allah yang menyembuhkan. Pada marid tuh bahwa yashfin, gitu ya. Itu ya gitu. Ini dua contoh dan itu mudah sekali. Hanya saja tadi setiap momen itu kita bisa manfaatkan atau tidak. Itu ya, setiap momen itu kita bisa manfaatkan atau tidak. Jadi momen apapun di setiap keseharian itu bersama dengan kita dalam berbagai usia. Tinggal tadi nanti ya, yang harus kita cocokkan adalah kalau komunikasi kan ala qadri ukulihim, tergantung dari kadar akalnya orang yang kita ajak untuk bicara. Jadi kalau anak usia 3 tahun gimana cara kita ngomong, kalau anak usia 7 tahun gimana cara kita ngomong, itu anak qadri ukulihim. Ya. Jadi kita ngukur kadar akalnya, dia lebih cocok kalau pakai bahasa begitu, ya. Ya bisa ini nanti bisa kita rehabilitasi dulu ya, ya, Angelin dia nggak ngerti rehabilitasi apa gitu. Ya, jadi bahasa-bahasa yang sederhana. Nah itu, insya Allah dengan begitu kita bisa membuat ikatan-ikatan, ya, iman kepada anak di setiap hari. Ya, ada setiap momen yang kita dapati, maka tidak akan kita lewatkan, kita buat sebagai sebuah momen terbaik dalam kehidupan dia. Allah SWT. Siap Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasan dan penyampaian materi kajian pada hari ini dan juga atas jawaban atas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, berkah untuk Ustadz juga dan bisa menjadi ladang amal jariah, apalagi apabila nanti dipraktekkan oleh para ayah di sini maupun calon-calon ayah di sini. Nah, untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator kita, ke MC kita yaitu Bang Aat.
untuk melanjutkan kegiatan atau agenda pada siang hari ini. Nah, sekali lagi di sini saya sebagai moderator mau menyampaikan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pendampingan kajian bersama Ustadz Elvin Sasmita. Nah, untuk selanjutnya kami serahkan kembali ke Bang Aat. Ya, Baik, Ustadz. Tafadhol Bang Aat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan untuk Ustadz Elvin Sasmita dan moderator kita Maulana. Alhamdulillah, juga terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyambut baik ya dengan mengajukan pertanyaan, dan kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan kita mohon maaf karena tidak bisa kita sebutkan ataupun kita tidak bisa ajukan ke Ustadz Elvin semuanya seperti itu. Nah, baik teman-teman, sebelum kita tutup kajian kita pada kali ini, majelis kita pada pagi ini, saya ingatkan kembali bahwasanya insya Allah tanggal 8 Mei kita juga akan, karena ini merupakan kajian series, akan ada 3 episode, yaitu insya Allah kita akan pada episode kedua adalah Mamiklopedia. Jadi bagaimana kondisi ibu ataupun kondisi orang tua yang mengandung kita untuk istilahnya sebagai madrasatul ula begitu. Nah, baik teman-teman, sebelum kita tutup pada kajian kita, kami mohon dari panitia untuk dapat on cam semua. Jadi kita insya Allah akan foto bersama dengan Ustadz Elvin Sasmita pada episode pertama ini. Jadi kita harapkan untuk dapat partisipasi teman-teman untuk dapat on cam semuanya. Baik, ditunggu. Oke, baik, teman-teman yang lainnya bisa on cam juga mungkin. Oke, masih kurang lebih 30% ya. Baik, kita tunggu 1 menit lagi. Ya, saya seperti yang sebelumnya saya infokan, saya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena kondisi kameranya sedang ada problem sedikit. Baik, bagaimana? Apakah sudah bisa tim dokumentasi melakukan dokumentasi? Mungkin bisa kita dokumentasikan sekarang saja Bang Aat, mengingat juga waktu sudah menjelang waktu zuhur. Oke, oke, baik. Kita coba screenshot ya untuk kajian kita pada pagi ini. Bismillah. Oke. Kemudian kita pada halaman selanjutnya. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Jazakumullah khairan untuk teman-teman semua atas partisipasinya, atas dukungannya semua. Sekali lagi saya ingatkan, insya Allah kita akan ada kajian pada episode 22 dengan tema Mamiklopedia. Bagaimana tadi kita di saat pagi ini adalah membahas tentang ayah, dan untuk next kajian kita bagaimana membahas tentang ibu, seperti itu. Dan tentunya nanti dengan Ustadz Elvin lagi ya, Bang Aat. Oke, baik. Ya. Insya Allah ketemu dengan beliau lagi. Dengan habis Lebaran ya berarti, Bang Aat. Iya, seperti itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan Ustadz Elvin Sasmita, walaupun di tempat yang bisa dikatakan itu, tapi Ustadz alhamdulillah masih tetap semangat untuk membersamai kita semua. Alhamdulillah dengan ilmu Ustadz Elvin Sasmita dapat bermanfaat untuk kita, khususnya di sini adalah para ayah ataupun istilahnya calon ayah yang sedang menunggu anak-anaknya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk tim Agorabat sebagai panitia.
Dan saya ucapkan mohon maaf karena mungkin ada kekurangan ataupun hal lainnya yang tidak patut untuk atau tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya pamit undur diri dari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Tafadhol pada Ustadz Elvin dan juga teman-teman apabila ingin live kami persilahkan dan kita lanjutkan dengan sholat duhur. Tafadhol. Baik. Ustadz nanti kita lanjut di WA lagi ya Ustadz untuk berikutnya. Ya, izin. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan. Semoga Semuanya, senantiasa Assalamualaikum. sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.